untuk mengingat sebagian sejarah hidup sosok insan yang paling mulia. Dan rangkaian acara yang diselenggarakan pada malam hari ini adalah sebuah rangkaian acara yang bisa dipastikan mengundang rahmat Allah. Tadi kita sudah mendengari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah sendiri menegaskan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, perdengari, diam, la'allakum. La'alla di dalam Al-Quran bermakna niscaya, berarti pasti. La'allakum turhamun, pasti diberi rahmat kalian. Itu sudah kita perdengari tadi. Lalu berikutnya kita akan mendengarkan sebagian sejarah hidup Nabi yang mungkin kita pun ada sedikit menyentil daripada manaqibnya wali, wabil khusus yang kita holi pada malam hari ini, yakni Abah Guru Seumbul, yang disebutkan di dalam azhar inda dzikris salihina tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang-orang soleh, Allah Ta'ala menurunkan rahmat, jamak daripada rahmatun, banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah. Maka rangkaian acara yang kita selenggarakan pada malam hari ini adalah sebuah rangkaian acara yang bisa dipastikan mendatangkan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya yang banyak lawan kita pada taat malam hari ini. Dengan rahmat itu kita berharap kepada Allah agar Allah memasukkan kita pada taat berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kejadian Isra wal Mi'raj baginda Nabi SAW itu terjadi pada 1 tahun sebelum hijrah. Satu pendapat menyebut 5 tahun sebelum hijrah. Jadi ada yang menyebut 1 tahun sebelum hijrah, ada yang menyebut 5 tahun sebelum hijrah. Malamnya malam Senin, Allah sengaja memilih waktu yang spesial untuk kekasihnya. Kalau tidak malam Senin, hari Senin. Isra Mi'raj malam Senin, tanggalnya 27, sepakat semuanya. Malam Senin tanggal 27, tidak ada khilaf. Tapi untuk bulan terjadinya Isra Mi'raj ada khilafiyah. Ada yang menyebut 27 Rabiul Awal, ada yang menyebut 27 Ramadan, ada yang menyebut 27 Syawal, ada yang menyebut 27 Rajab. Wa hadza masyhur wal amal bih. Ini terkenal sekali, masyhur sekali, dan diamalkan di banyak tempat. 27 Rajab. Usia Nabi pun bervariasi. Ada yang menyebut 51 tahun, ada yang menyebut 52 tahun seperti dalam kitab Dhawus Siraj, ada yang menyebut 51 tahun 9 bulan seperti yang ditulis oleh Al-Faqih Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab Syarah Hadis Jibril. 51 tahun 9 bulan. Sampai di sini kita paham kejadian Isra Mi'raj tidak lepas daripada khilafiyah atau kontroversi. Apa gunanya kita mengetahui kontroversi? Gunanya menambah ilmu kita. Jadi lopo ae biar ada dengar kita orang ceramah malah lain meja Nabi Isra Mi'raj tanggal 27 Rabiul Awal. Jangan disalahkan karena ada referensinya. Dan ini ditulis secara nyata oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitab beliau Wa Huwa Bil Ufuqil A'la. Itu lengkap perbedaan-perbedaan pendapatnya yang ditulis oleh beliau, referensi dalilnya. Mun kita tahu referensi itu berarti ilmu kita ini bertambah, ada perbendaharaan.
Maka bila kita banyak tahu, insya Allah hidup kada gampang menyalahkan orang. Nah, ketujuh nyalahkan orang itu dasar ilmu sedikit. Man qalla ilmuhu kathura iraduhu. Siapa sedikit ilmu pasti banyak nyalahkan orang. Jadi habian orang sedikit ilmu itu pak ianya mengancam. Padahal pastinya mengancam itu tahuan umul. Orang umul itu jangan ditampayakan, dipatak-patak sambil. Ini sudah umul ditampayakan pulang. Mama lupo panggil duduk di warung baju di bawah banda. Mengancam makan benda 5 minggu bayar kada. Mengancam aja ada curang ada aja aku tahu gitu ay sebutin. Saurang memang tahu kurang mengaji, awak ada mengaji. Nyalahkan orang lah. Nah jangan hidup tuh jangan ketujuh bahkan jangan orang dulu. Kita mengetahui khilafiyah bukan untuk berdebat, tapi untuk menambah wawasan keilmuan kita. Jangan ketujuh berdebat lah. Nabi kadang-kadang ketujuh orang makan jangan orang dulu. Jadi akhlak Rasulullah in khusima yasmut wala yujawib. Nabi kita Muhammad bila didebat orang Nabi terdiam dan hendak menjawab. Nabi kata ketujuh makan jangan orang dulu. Kita ketujuh lah makan jangan orang dulu. Siapa nanti tiru? Nah ayolah kita tiru perdebatan akhlaknya Rasulullah. Jangan ketujuh makan jangan orang dulu. Apalagi kada jadi hasil, jadi badas kada, jadi duit kada, liur barang nyambur Allah kapan. Jangan dibiasakan kayak itu. Nah ini penanggalan atau sejarah kejadian Isra wal Mi'raj yang pertama. Nah dalam perjalanan Isra Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan spiritual seorang hamba menuju kepada Tuhannya. Apa saja yang digawi Nabi di perjalanan Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan yang mestinya ditempuh seorang salik untuk mendapatkan ma'rifat billah. Mulai dari proses awal perjalanan itu sampai akhirnya, sampai Nabi buliknya, itu merupakan proses perjalanan salik menuju kepada Tuhannya. Kita ambil contoh, kata Allah maramu berada, ambil sedikit-sedikit. Di perjalanan Isra Mi'raj, Nabi diperjalankan menuju kepada Tuhannya. Saat itu umur Nabi 51 tahun 9 bulan. Sebenarnya ini sudah jadi cerminan kesan kita berdaan. Nabi mendapatkan kenikmatan bisa berjumpa dengan Tuhannya saat umur 51 tahun 9 bulan. Sebetulnya ini jadi umur standar yang mestinya kita jadi umatnya harus bisa mendapati apa yang didapat oleh Nabi, walaupun tidak sama nikmatnya seperti yang didapat oleh Nabi. Sakada-kadanya mahirip berat. Umur 51 tahun 9 bulan Nabi menikmati indahnya bisa bertemu dengan Tuhan. Ini umur mestinya jadi cerminan kesan kita. Umur kita ini berapa sudah? Pertanyaannya umur kita berapa? Oh, umurku hari ini sudah 50. Tapi sampai hari ini aku hidup kadang juga aku belum merasakan nyamannya ma'rifat dengan Tuhan. Ada setahun 9 bulan dari PR mendapati ini mudahan sampai kan kayak itu berharap tuh. Kita ini usaha aja, apa nyampaikannya memang Allah. Orang yang dikehendaki Tuhan ma'rifat memang orang yang dipilih Allah. Dan di dalam hadis Nabi menyebut al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allahu ala qalbi 'abdi man ahab. Al-ilm bermakna ma'rifat. Ma'rifat itu adalah nur. Satu nur yaqdhifuhu Allahu yang menembakkan akan nur itu oleh Allah ala qalbi 'abdi man ahab, atas hati seorang hamba yang sudah ia cintai. Berarti pahamannya apa? Orang kada baca makrifat, lamun orang itu kada dicintai Tuhan. Berarti jalannya mun kita hendak makrifat, cari dulu cintanya Tuhan. Nah, jalannya cinta Tuhan itu gimana? Dapat cintanya Tuhan. Jalannya Allah sendiri memberikan bocorannya di Quran. Qul, kata Allah. Qul, katakan wahai Muhammad,
In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, umpati aku. Maka di situ fattabi'uni dijawab yuhibbukumullah. Bila sudah fattabi'uni mengumpati Rasulullah, yuhibbukumullah, pasti kalian mencintai akan kalian oleh Allah Ta'ala. Berarti lorong paling pertama, jalan paling pertama orang hendak dapat cintanya Allah, mengumpati Nabi Muhammad. Bila sudah mengumpati Nabi Muhammad, lalu kelas kita misalnya sudah diakui di hadapan Allah jadi hamba yang dicintai, tunggu saatnya Allah menembakkan cahaya makrifat itu ke dalam hati kita. Tunggu aja, si ditimbak kakak, ditembak makrifat langsung. Bisa jadi tak capai umur anum sudah makrifat, bisa. Atau sekadang-kadangnya ukur standar dengan Rasulullah. Rasulullah berjumpa dengan Allah, berhadapan dengan Allah 51 tahun 9 bulan. Mudahan aku paling kada, umur wayang ini belum dapat, mudahannya sama umur Nabi kita aku dapat juga bertemu dengan Tuhan. Di mana makrifat kepada Allah. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kita lihat perjalanan Isra Mi'raj itu. Mulai dari awal perjalanan sampai akhir perjalanan, Nabi tidak lepas dari bimbingan guru. Jibril mengambil, bertindak selaku guru. Kita bicara zahir lah, bukan bicara hakikat. Bicara zahir, gurunya Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Sekira-kira ada sanad. Maka Nabi Muhammad menditakoni di mana mengambil ilmu, lewat Jibril. Jibril dari Allah. Ada sanad. Dan agama Islam satu-satunya agama yang memiliki sanad dan sangat memperhatikan sanad. Mun kada ada sanad, kurang salah hendak kebandir. Tapi karena ada sanad, kurang kada kawal kebandir macam-macam. Dan sanad ini kita cari, sekira-kira tersambung terus. Makanya kita mencari guru kada sembarangan. Menuntut ilmu itu kada bebarang. Kita cek guru di mengaji di mana, ilmunya kayak apa. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinah. Ilmu bagian dari agama, perhatikan kepada siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Jangan beberapa, yang salah ambil ilmu, habis nyanyok. Habisan nyanyok, salah ambil ilmu. Maka kita perhatikan guru ini mengambil ilmunya di mana. Guru fulan, berguru kepada fulan, berguru kepada fulan, sampai kepada Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan al-ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang diakui sanadnya nyambung sampai ke Nabi Muhammad. Alhamdulillah Amuntai tidak berhenti memproduksi ulama-ulama. Mulai zaman dahulu Amuntai banyak di Tuan Guru. Sampai sekarang Alhamdulillah Amuntai pun banyak masih memproduksi Tuan Guru. Dan ulama-ulama produksi Amuntai tidak bisa dipandang sebelah mata. Rawat, karena mata kita dua. Karena kalau memandang sebelah mata rawat. Kenapa? Coba kita lihat real fakta yang berbicara. Ulama-ulama Amuntai bisa hebat ada di benua orang. Produksinya Amuntai. Coba kita lihat Dr. Idham Khalid. Siapa beliau? Orang mana? Orang mana yo? Dr. Idham Khalid orang mana? Orang mana balik? Amuntai Patarikan. Dr. Idham Khalid orang Patarikan. Amuntai punya loh. Di duit 5.000 kan agak gampang kan? Banyak sedikit. Di samping beliau agamis plus nasionalis. Hebat. Di antara murid beliau yang masyhur, jadi dai kondang, dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu salah satu murid sini. Nah, ada kegembangan. Di antara ucapan Dr. Idham Khalid yang sampai saat ini masih diingat, beliau pernah berucap, pemerintah yang zalim masih lebih baik ketimbang tidak ada pemerintah sama sekali. Kalau biar Muhammad, kehendak kita tuh memang pemimpin tuh adil, bisa memakmurkan lawan rakyatnya, tapi kan kenyataan berbeda.
Pemimpin ini kadang-kadang bisa berlaku zalim melawan rakyatnya, tapi komentar Dr. Indaham Khalid apa? Adanya pemimpin yang zalim masih lebih baik ketimbang tidak ada pemimpin sama sekali. Coba biar pikirkan pemimpin kan ada hukum hutan berlaku. Siapa najagau jangan mana? Najagau tahu kuasa. Ya lah, tapi karena ada pemimpin, kalau kita madu bakal lahir berabut tanah, datang magal. Ada magal kerusakan. Nah, pindah mengancam, datangi ke kepolisian, bawa ke polsek situ. Kalau orang mau usahakan karena yang berwenang masih ada. Coba bayangkan pemerintahan kalau ada. Maaf ke polisi, maaf di polisi, kami hanya malam tadi diambil orang. Karena kali madu. Hanya, masya Allah, kata-kata beliau itu pemimpin yang zalim masih lebih baik ketimbang tidak ada pemimpin sama sekali. Tapi kita tidak berharap pemimpin kita zalim. Yang kita harap mudahan semua pemimpin kita dari tingkat bawah sampai tingkat atas semuanya jadi orang yang adil, bisa memakmurkan kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Ulama produksi amuntai kata-kata apa? Almarhum Guru Bakri. Orang mana Guru Bakri? Manarap. Orang Manarap, Bitin, Danau Panggang. Ayo, jadi ulama hebat di Banjar, terkenal, misi pesantren Al-Musyidul Amin, sampai sekarang eksistensinya luar biasa. Guru Zuhdi, orang mana? Alabiyu. Syekh Nuruddin Marbu, orang mana? Harusan. Abuya Guru Syukri, orang mana? Soleh Malang. Amuntai punya loh. Bayangkan, banggalah dia jadi orang Amuntai. Karena Amuntai banyak memproduksi ulama-ulama hebat ada di luar daerah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita kecipratan berkah Amuntai ini. Alhamdulillah kita mengaji di Amuntai. Alhamdulillah kita dapat bini pertama orang Amuntai. Alhamdulillah. Alhamdulillah punya kai ulut orang Waringin. Kai asli orang Waringin tahu gede. Asli orang Waringin kai, lalu kai ke anak, kai pindah hijrah ke Kalua, abah lahir di Kalua. Tapi kai asli orang Waringin. Itu pula-pula masih banyak di Waringin situ. Banyak masih ada rasa sapupu 2 kali, sapupu 3 kali, sapupu 4 kali, banyak juga. Sapupu 100 kali juga kan. Waringin gini, masya Allah, mu'alim nih waringin. Ulama Muntai kita dikembangkan. Nah, kembalikan ke kisah dulu lah. Kita mencari guru. Sebelum kita menjalani jalan itu, kita mencari guru dulu. Ada guru yang mengarahkan. Kada bisa orang itu sukses tanpa bimbingan guru. Kada bisa. Wajib bisi guru. Kita melihat abang guru sepupu sukses. Coba kita tuh belajar jangan mengikuti suksesnya, ikuti proses beliau menuju sukses. Hidup ini proses, bukan protes. Beliau bisa jadi sukses, bagaimana prosesnya? Ini nanti kita cek. Man nawara ila bidayatir rijali shara siddiq. Siapa yang mengikuti bidayahnya seorang wali, maka bisa ia jadi orang yang siddiq. Nah ini sedikit lagi pemulaan itu berproses. Kita simpulkan aja proses paling pertama kesuksesan abah guru berisi paguruan. Mulai lahir dididik, sudah lagi kakak dididik abah sidin, dididik nini sidin, sekolah di Darussalam, mengaji lawan guru-guru di Martapura, pulang ke Bangil, khalwatnya dipimpin guru Bangil, keluar khalwat dipimpin guru Bangil, mengajar dididik guru Bangil, macam-macam apapun dapat arahan dari guru Bangil. Bayangkan, itu yang dialami oleh abah guru. Sehingga beliau bisa jadi orang sukses. Siapa yang menampak suksesnya? Guru Bangil diantaranya. Dan bahkan yang sering disebut sebagai syekh murabbinya abah guru adalah guru Bangil. Makanya ada yang mengatakan di Kalimantan ini ada 3 Syarwani yang hebat. 1 Syarwani Abdan Bangil, asli orang Banjar tapi hijrah ke Bangil, Surabaya. 2 Syarwani Zuhri, asli orang Sungai Gamba, Marabahan, hijrah ke Balikpapan kilometer 19,5,
mendirikan pondok pesantren namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Para dahal sini sampai sekarang pesantrennya masya Allah, pesantrennya di atas gunung, kan Balikpapan maklum Balikpapan kayak gunung-gunung kayak itu, nah jalannya gunung-gunung kayak itu. Pesantrennya naik tuh menanjak, pesantrennya di atas. Abuya Guru Syarwani Zuhri. Yang ketiga Syarwani Kas'an, ada di Martapura. Hebat. 3 Syarwani hebat. Andaikan Abah Ulun tuh ulama besar, kira-kira 4 Syarwani yang hebat di Kalimantan. Karena Abah Ulun nggak sedikit Syarwani. Jadi jangannya Abah Ulun tuh ulama besar, kira-kira masuk juga dalam daftar 4 Syarwani yang hebat di Kalimantan. Syarwani Abdul Bangil, Syarwani Zuhri, Syarwani Kas'an, Syarwani abahnya Yanur Alwa. Jaga, karena dia jaga, tapi karena Abah orang awam, anak awam. Abah orang awam, sini orang biasa aja, bahari majid so gawian. Habis saya kayu ditabagi di hutan, Abah dong pelakunya. Lah lagi majid so bahari ngomong majid so minuman kuku bimana? Pas sudah Tuhan Ma'arif juga lambung luka Abah tuh Ma'arif kuku bima hari-hari nyaman kalau awak uyuh tuh kuku bima. Ingat gak balik kayak extra jus susu walik tuh lah keterubus susu ya maka walik pengasuh pulang ada di belakang benar melakukan di keras la ilaha illallah terubus susu walik sangat diulahkannya bapak lama dari kanan ya apa nasibnya bang. Tapi bukannya pintar jadi molah yang itu mualim minum sedikit aja kami mualim memang ambil berkatnya. Nah itu jangan tidak kan apa bagi salah rasa pintar juga lah. Allah Abah atau lagi begawe minum sedikit buku bima dasar ma'arif ya ma'arif wujud karena kalau wujud diamalkanlah kayak itu luka yang lambung Abah masih masuk rumah sakit pas setengah bulan yang lalu ulun bawa umroh ulun bawa abah, mama, bini, anak, ulun bawa semuanya umroh. Pas itu di pesawat muntah asam lambung tuh Pak, mulai rusak ya ngalih ya biar alih badan ditambahin. Nah udah orang muntah ya tambah mah itu aja paling harat asam lambung nih minum galapung kanji jarang muntah. Muntah aja mana nih? Katanya bini ulun mamalakan. Bagus gak bilanya asam lambung galapung kanji nang di minumnya di amalakan. Ulun bisa juga. Ulun alhamdulillah ada langkah itu Pak. Subuh mahir kada makan belum. Ulun kada bisa makan subuh. Nah, ya. Ada ulun kada mahal biu kan ya. Buat biarnya karena para pahal bio dia lalu kawan tersintil pantil salah sedikit aja. Dasar dia bisa ulun jarang sarapan tuh jarang. Ulun biasanya makannya siang. Jadi sudah siang hanya makan subuh tetapi bisa makan gitu. Nah, kembalikan ke pembahasan. Jadi langkah pertama orang yang akan mendapatkan ma'rifat wajib berisi perguruan. Sebagaimana Nabi sebelum berjalan Jibril mengarahkan. Sebagai anak murid, bila hendak sukses maka patuh dengan perguruan. Lihat yang dicontohkan Nabi. Bangun Jibril, diambilin di Hijr Ismail. Bangun Nabi kita. Berabah, dibedah dada benda ya Nabi. Dibasuh, ditutup kembali, distempel, disediakan kendaraan. Kayak napas di perjalanan turun Jibril. Inzil, salli, turun sembahyang. Masih Nabi turun sembahyang. Naik lagi kita suruh turun sembahyang. Masih Rasulullah. Itu pelajaran. Orang yang akan sukses itu pasian lawan perguruan. Kadang mau bawa lagu seorang. Ya, dan bawa lagu seorang itu kan mau sukses dia. Orang sukses itu pasian lawan perguruan. Nah, nyawalah jadi kan usah kan mengaji ilmu nang ini dulu, nang ini aja dulu. Itu nah masih buat perguruan tuh itu. Kaina dulu jamu alim belajar ilmu nang tinggi-tinggi, kita hambar ikut belajar ilmu nang rendah. Kaina dulu beti tinggi ilmu alat dicakali.
Itu toh Habib Ali Sahibul Maulid itu nanti arahkan beliau kepada anak murid. Habib Ali itu mengajar nahwu loh ya. Tiap hari Habib Ali mengajar nahwu, majelisnya dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Pada berkembang orang mengajar nahwu, mengajar ilmu alat. Dengan ilmu alat semuanya bisa. Ada baca kitab gundul, kitab apapun bisa, alatnya cukup. Itu jangan tinggi dulu mengaji, lalu hambar mengaji tasrif, lalu hambar mengaji yang lain, sudah sampai ke puncak, sudah ke Sidratil Muntaha naik. Nah, apa lagi bolehnya tinggi dah kajian. Nah, itu kaina dulu masih guru madahi itu. Nah, hari itulah waktu di Martapura rame bila malam Kamis pengisian tenaga dalam. Bila malam Kamis rame. Kumpulan anak murid nih. Anda dapat tenaga dalam Pak, supaya kawak kayak biri prima. Nang malawan apin bangun kan. Pada kegembangan. Bila malam Kamis guru ketawa son. Jadi ditransfer sikit. Bujuran. Itu ada kegembangan. Asik-asiknya tak tujuh ya ilmu nama itu. Tapi ternyata namanya guru bojab. Guru bojab itu. Awak nyawa di sini kada pas. Awak nyawa ini kada pas. Kakawanan nyawa oke lah. Dibuat di tenaga dalam mungkin bisa masuk. Tapi awak nyawa kada pas. Berhemat undang mentransfer kada mau masuk. Kenapa? Kisengnya luput. Tuh biar para sobat kan kada mau kanan. Luput kisengnya. Oh ditulah guru Jasidin. Lalu suatu hari menyusun kitab berduaan lawan Sidin kan. Pas menyusun kitab itu beliau memanggil amonnya orang bahari lah aja sukses tuh mahal wat buntung aja. Orang mahal wat di sini nang diamalkan nang ini banyak jadi orang sukses. Inggih Bang jar si anak murid nih. Kayak Bang Guru sekiranya nyaman jadi orang sukses sekalinya juga Sidin kayak ini nah. Paling nyaman di sini hendak sukses itu ilmu transfer. Ilmu transfer kayak apa guru? Artinya guru merestui ikam ditumpah sidin ilmu sidin itu paling nyaman. Bisa lah kayak itu ya? Bisa. Tuh Kiai Abbas Camaan Banyuwangi tuh ada suah belajar ditumpahi Kiai Khalil ilmu langsung alim jadi ulama besar. Mana ada suah belajarnya tiga tasrif. Imbah Pa'ala, Nasara, Raja'ah. Itu jangan di alusidin. Pa'ala ditasrifakan sampai habis. Nasara ditasrifakan sampai habis. Paskan Raja'ah. Raja'ah yarji'u raja'an sampai kepada fi'il amarnya irji'. Hingga irji' aja. Irji' itu maknanya apa ya? Pulang oleh kamu. Langsung suruh Kiai Khalil bulik kamu di sini. Hingga irji' pulang kamu. Pulang Kiai, iya pulang. Sekarang kamu pulang. Ngarang disuruh Kiai boleh. Saya boleh ke Banyuwangi dibukakan Tuhan Futuh. Bisa baca Sahih Bukhari, bisa baca Ihya. Di situ santri ribuan santrinya. Gurunya langsung belajar. Cuma belajar Pa'ala, Nasara, Raja'ah. Hingga irji' boleh. Ayo biar berapa hari ya belajar? Itu ilmu transfer ditumpahi perguruan mau alim. Tapi dari 1000 paling seikong nggak ada takapir kayaknya. Biar jangan mahayal, nggak kayak Kiai Abbas. Aku kayak Kiai Abbas aja guru aja mahayal ya jangan. Ini contoh kisah guru mentransfer ilmu bisa. Nah kayak itu tak nyaman di sini kayak itu Pak sejujurnya aja. Jadi si anak murid dia Pak ngarannya Bahiri warga kawanan bisa ilmu tenaga dalam macam-macam bisa. Wah punya mantap jarak jauh orang dia. Oh nyarinya kesenang. Mantap aku orang. Nah itu begini ya melihat kekawanan. Pas diucapi sidin awak nyawa kada pas. Jadi Pak nama pas kayak Pak Guru. Ikam ini jalan aja di sini. Jalan aja ke situ kamari aja. Nah jalan juga Alhamdulillah tak keliling dijalani semuanya. Dijalani kenapa? Diucapi sedikit berjalan. Alhamdulillah berjalan. Untung nggak buka. Mereka buka aja di sini lah jamuan.
berjalan. Itu masya Allah kan, itu kenang-kenangan yang luar biasa kayak pernah terjadi kepada seorang murid pada zaman dahulu. Jadi wajib visi guru deh, wajib visi guru lalu mengikuti arahan guru, jangan bisa-bisa sorangan. Ini mau sukses. Nah sekarang di perjalanan itu baginda Nabi diperintahkan turun 5 kali transit. Transit pertama di Thaibah, lalu berikutnya di Madian, di kampung Nabi Syuaib. Nabi Musa kan lari ke situ, kampung Nabi Syuaib. Hujan bahari itu dikisahkan mulai wadah Fir'aun ke kampung Madian 8 hari berjalan. 8 hari berjalan. Mulai Mesir sampai ke Madian 8 hari. Wah ini kira satu mata hari Pak jalan ke situ. Nabi Syuaib hidup di Madian, Nabi Musa istirahat di situ. Ternyata kayaknya ceritanya kemudian dikawinkan dengan anak Nabi Syuaib. Dibariin Nabi Musa tuh tongkat ini yang kemudian jadi mukjizat sidin. Tahu lebihan kayu Nabi Musa tuh tongkatnya dari apa? Ada nama dahkan tongkat tuh ngarannya kayu abanus. Ada wadahkan itu kayu abanus. Sampai hari ini ada kayunya. Tapi bukan tongkat Nabi Musanya lah. Kayunya sama, bahan kayunya dari abanus itu ada sampai hari ini ya. Suara kan melihat, suara. Nah, itu ada di mobil kayu abanus semua melihat. Bentuknya tasbih, jumlah tasbih. Berapa guru harganya dia? Punya cocok pun laku. Jualan si bunga ini. Kayu abanus ada namanya itu, kayu abanus ya. Sama tongkat Nabi Sulaiman saja, kayu abanus juga. Sifatnya kayu abanus itu keras, tidak mudah dimakan rayap. Itu diantara cirinya kan. Ada sampai waktu ini. Namun tongkat Nabi Musa aja dia lagi Pak. Jangannya aja biar tongkat Nabi Musa tuh awal diambil. Nah Pak laut aja belah jadi jalan tol. Itu kita jual. Lalu Pak Jokowi nyaman banget sih jualan tol. Tinggal hamba hutan jadi jalan, hamba jadi jalan. Kata apa? Menyewa bubuhan CP macam-macam anu tender macam-macam ada lapah lagi. Madada Pak. Mahal benar ya, singgah di Madian, lalu singgah di Tursina, tempat munajatnya Nabi Musa. Lalu kemudian singgah lagi di Baitul Laham, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Terakhir transit singgah di Baitul Maqdis. 5 tempat ini tempat yang berberkat, tempat yang sangat-sangat barokah. Itu disinggahi oleh Nabi sebelum bertemu dengan Tuhannya. Apa pelajarannya? Tidak mungkin seseorang akan diberikan ma'rifat kepada Allah selama hidupnya kada ketujuh mengambil berkat. Nabi aja mengambil berkat, padahal apa kurangnya Rasulullah? Nabi indung berkat, tapi Nabi tetap mencontohkan mengambil berkat. Kita baca cakahlah. Ada hendak mengambil berkat, jaga pada Nabi nyaratnya. Nah, Nabi aja mengambil berkat itu bisa kepada tempat ini tempat berberkat, kita ambil berkatnya bisa. Nah, macam masjid nih misalnya, ini masjid Duha jemaah alim tadi 219 tahun. Itu ratusan tahun yang telah lewat, bisa kita pastikan di sini banyak sujud orang-orang soleh. Ini berarti tempat berberkat. Sembahyang pian di sini, di samping pian beribadat niatakan mengambil berkat orang-orang soleh nang suah beribadat di sini. Dia ambil berkat ngarannya. Atau pian datang ke mihrabnya orang wali. Misalnya mihrab imam siapa pian datangi. Misalnya ada tempat kamar khalwat wali siapa, tuh pian ziarah ke wali katum. Ada lo kamar khalwat sidin. Masuk ke situ. Ada ulama ditakuni nih, mana afdolnya menziarahi asarnya orang wali atau kuburnya orang wali. Asar itu artinya peninggalan, entah itu rumah atau kamar ibadah. Lawan main lagi kubur sidin, nama afdol, nama bagus didahulukan. Ulama tadi menjawab bagus berdahulu ke rumah si wali, hanya ke kubur si wali.
rumahnya dibuka. Nah macam Habib Saleh Tanggul kan, misalnya pembukaan rumah Sidin, masuk ke rumah Sidin dulu, ajar ziarah ke makam Sidin. Rumah Habib Abu Bakar Gresik dibuka, masuk ke situ dulu, hanya ziarah ke makam Sidin. Kenapa dikatakan demikian? Berkahnya orang wali ratusan tahun kada baca hilang. Rumah itu saksi bisu di mana Sidin hidup, apalagi kamar khalwatnya, apalagi kamar khalwat Habib Abu Bakar Gresik. Di situ saksi beliau bertemu dengan Nabi Muhammad. Bayangkan ya, itu andaikan rumah Abah Guru Sekumpul dibuka untuk umum, andai itu kita belah kalau Sidin lebih didahulukan hanya ke makam Sidin. Seandainya itu bagusnya tuh kayak itu. Nah, karena berkahnya itu luar biasa ada di situ. Oh, kamakamnya penggurunya, kamakomnya bagus juga. Tapi kenapa maka didahulukan bekas itu? Karena makomnya orang soleh, makomnya orang wali. Kadang-kadang pas kita hilang sidinnya ada. Memang itu kuburan sidin, tapi pandangan orang-orang yang hawas waktu hilang bisa orang nanti hilang itu ada. Contoh, dulu pernah sarombongan mulai Kalimantan Selatan, tulang hawal guru bangil, bayang kawan-kawan guru besar. Guru besar ini bisi murid puluhan ribu. Tulang tempat berombongan, termasuk nama iringi sidin para pejabat. Ziarah turun dari Sidoarjo, Bandara Juanda, terus ke Ampel pertama kali. Pas ziarah di Ampel pertama selesai, langsung keliling di Surabaya. Pas bulikan haul Guru Bangil, singgah pulang di Ampel. Maka Bupati bertakon, Guru, kenapa kata dua kali berziarah ke Ampel? Kada soheh kah na pemulaan tadi? Apa jawaban si guru tadi? Anu nakai di sini. Pertama tadi kita berziarah tak ilangi rumah puang. Kurangnya dede. Tuhuk baca salamullah ya sadar dede namanya hot. Pas nangini tadi Bang Guru. Nah, pas kita bulikan nih ada orangnya. Pas kita mengucap assalamualaikum ya wali Allah, langsung sidin menyahut. Itu ya sidin namukahan lagi. Aku dah hendak mailangi rumah kosong. Tak ilangi rumah puang, dah hendak aku hendak mailangi orangnya nak ada. Itu pandangan nang hawas. Kita nak bincang sama. Salamullah ya sadar. Sahut orang tak ada apa-apa. Karena kita nak melihat. Tapi kan ini bicara khususnya sidin nak melihat. Ada sidin sunan Ampelnya ada. Pas bulikan itu hanya ada. Nah, itu makanya itu orang tahu apa kita menyamain kayak itu. Oh guru jadi stay sidin wara aja. Nah, biar kita percaya kul hal yastawil a'ma wal basir. Kada sama orang bijak dan melihat. Kada sama. Antara kakanak aja lah lawan orang tua itulah yang kelihatan. Kakanak nang bayi itu, inya masih polos, dosanya dada. Inya melihat pada hantu itu ada. Misalnya hantu itu mencungkong di titiwan, mau kue kakanak tadi, akam dia mau makan, wah menangis menyebab emok. Lalu dipanggili abahnya, misalnya kakanak nih sudah paham kan, misalnya lah, atau sudah terkenal nih, cuma masih hawas kelihatannya. Kenapa? Nak pakai kamar nangis, tuh hantu bahayanya. Menunjuk di titiwan, tuh ada hantu. Oh mana ada kami berderamang ya. Itu nak hantu, nak dada yang bapak kawalan ini karena saya gitu. Mata ini ada serang melihat, mata kita ada serang melihat. Kul hal yastawil a'ma wal basir. Kada sama orang buta dan orang melihat. Nyata kada sama orang buta juga beher. Aman melihat jujur. Adanya zaman orang buta tongkat yang ditangkan jadi teman abadi. Begitu derita nasib orang buta. Film cinta segitiga gitu. Perbaik lama mata buta begitu. Begitu tes karena mata pijak langsung. Antara merah dari gembakan pijak mata sidin. Gara-gara main gitar. Ngarannya pijak ya kada melihat. Pas tak belucur benar mata seorang pijak, kakak hendak kawin. Kakak sidin ngarannya Insinyur Dendi. Itu ngaran kakaknya Rumah Irama. Insinyur Dendi hendak kawin. Rumah Irama kan kada
melihat siapa calon kakak iparnya. Ternyata apa? Insinyur Dedi mengawini Rika Rahim. Sedangkan Rika Rahim itu pacaran Roma. Ya Allah, karena Rika sudah pasrahnya kayak itu bang udah. Akhirnya waktu berbulan madu, Roma dibawa ke Jogja karena di Jogja ada dokter ahli. Dibawalah ke sana. Tiap hari Roma dikawani oleh kakak ipar. Garam buta tadi. Kakak ipar ya, maharaku. Pas sampai malam, Roma Irama Tatanun hendak minum cangkir pacah. Gugur, tepatnya nang buta deh. Bangun deh kakak ipar tadi. Langsung jadi Roma Irama, terima kasih kakak. Kakak telah memperhatikanku. Sama-sama Roma. Pas imbah menyambut nginto, rajin Rika tuh langsung memanggil. Malam itu pas memanggil, Roma langsung ucap, kakak, suaramu mengingatkanku pada seseorang. Jadi iya Roma jadi kakak itu jadi berbekat bagi mata Rika Rahim. Tanpa ingat kenangan masa lalu bersama dengan Roma. Maukah kakak menuliskan surat untuknya? Iya Roma, iya terus. Akhirnya apa? Dituliskan surat. Rikanya menangis. Ya bayangkan dia pacaran surat di hadapan, ada kegembangan, tapi gak ada mata picak. Kita melihat ada pacaran seorang, suara aja mengirim dan pacaran ada hanya saya badamnya. Pas dia operasi Roma, baju operasi kan. Di matani nggak tuntung, dioperasi dipacol parbannya. Itu Rika kan lagi berdiam di hadapan, belakang. Diam. Pas dibuka, kepunang-punang mata Roma. Kakak, aku bisa melihat kakak. Mana kakak iparku? Mana kakak iparku kakak? Oh jadi sudah jadi itu kakak ipar kamu. Pas mulai ke belakang. Rika. Apa dari lagi buka Rika Rahim sepanjang rumah sakit buka, keluar pada rumah sakit pas ke jalan raya motor pol datang. Dari Alphard dia belum motor pol ya taksi lalu laju diranja Rika Rahim. Rabah pas di pangkuan Roma Irama mati Rika Rahim. Nah itu nang ujar Roma Irama tuh akhir pertemuan membawa kematian. Dah, tahu mana kita aman. Itu lain kisah Nabi, lain kisah wali. Tapi itu kisah film tahun berapa yolah? Tadi kan dulu kan, nah itu tuh kisah orang Buddha dan yang jadi layau sama siapa. Jujur juga ulun koleksi Roma Irama tuh lengkap mulai nang Roma Irama kisah percintaan sampai nang kisah peperangan lengkap ulun gizi. Nah Roma Irama Pekalagi itu jaga suara kawan satria bergitar. Nah itu dua tuh Pekalagi filmnya itu. Sisanya kan melodi cinta, badai di awal bahagia, menggapai matahari, berkelana, cinta segitiga. Nah itu tuh film-filmnya kisah percintaan berdarah kayak itu. Apal nyampe ini apa? Melodi cinta tuh musuhnya Herman Albuna. Itu musuhnya Romana, tapi dia dari Rahim juga. Masuk penjara Herman Albuna balas dendam ini Roma Irama kawin, anaknya Roma diculik, anaknya Roma namanya Devi. Nah, diculik oleh Herman Albuna, judulnya Badai di Awal Bahagia. Itu sambungan melodi cinta gitu. Ya, nanti debat Roma Irama mau lawan nih. Ada jadi hasil Allahu Akbar. Dah. Di sini tertawa dulu. Banyak yang katakan dari laporan cakap maju. Allahu Akbar. Dah, kembali pembahasan. Kira-kira kita jam 11 sampai ini hanya jam 11 lewat belum setengah 11 lewat 10 menit. Jam 11 sampai jam 11 wita berarti setengah 11 waktu. Mana kisahnya tadi ya? Gimana tadi?
Mengambil berkat adalah kisah mengambil berkat nih. Nabi aja mengambil berkat, masa kita tidak mau ambil berkat? Nah, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, beliau pernah berkomentar saat ditakuni orang, Bib, kok bisa ya orang-orang sekarang menuntut ilmunya gak barokah? Kok bisa ya, Bib? Apa jawaban beliau? Ya memang bisa. Kenapa? Karena santri saat ini menuntut ilmu banyak yang su'ul adab kepada gurunya, banyak yang jahat adab kepada gurunya, sehingga ilmunya tidak barokah. Lantas, bagaimana caranya kalau kita ingin jadi orang yang berpangkat di hadapan Allah, sedangkan ilmu kita sendiri tidak ada berkah? Kayak apa Anda jadi orang berpangkat di hadapan Allah? Apa resep dari Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf? Kata beliau apa? Kalau kamu mengharap berkah ilmu, sangat-sangat jauh, tapi ada yang cepat, kata beliau. Kamu bisa mendapatkan pangkat di hadapan Allah melewati apa? Kamu ngalap berkahnya orang saleh. Jadi derajatmu nanti diangkat oleh Allah bukan berdasarkan ilmumu, tapi berdasarkan mahabbahmu kepada orang saleh. Dan itu terbukti banyak orang ilmu sedikit tapi pangkatnya tinggi di hadapan Allah. Melewati apa? Mahabbahnya kepada orang saleh kuat. Habib Umar bin Habib itu kemana-mana beliau tulak dakwah, pasti beliau mencari di mana wali di tempat ini yang biasa diziarahi, di mana wali di tempat ini yang biasanya ditawasuli oleh masyarakat setempat. Habib Umar pasti ziarah. Di mana tempat beliau dakwah, dicari di mana wali yang biasa ditawasuli orang, ziarah sini ke situ, mengambil berkat orang saleh di tempat tersebut. Ke Indonesia Habib Umar ziarah beliau, ziarah Habib Abu Bakar Gresik, ziarah Abah Guru Sekumpul. Bahkan dulu pernah beliau saat belum pernah sama sekali ziarah ke Aceh, beliau minta supaya dibawa ke Aceh. Ziarah kemana? Ziarah ke tempatnya Sayyidil Habib Abu Bakar bin Husain bin Begi. Abu Bakar bin Husain bin Begi itu di Aceh, adakannya di tengah-tengah kota Banda Aceh. Tapi namanya kada masyhur Habib Husain bin Begi, Habib Abu Bakar bin Begi. Masyhurnya apa? Tengku di Anjong. Karena orang Aceh itu tengku-tengku itu pakai orang Aceh. Membahasa wajah kita kan datu. Itu di Jawa Sunan atau Kiai, Mbak Yai. Di sana tengku-tengku. Nah, itu masyhurnya kayak itu. Habib Umar dulu kada pernah sama sekali ziarah, minta bawa ke sana. Pas beliau ada di Indonesia, bawa aku ke Aceh di sini. Kenapa sini hendak benar? Karena ini Habib waktu datang ke Aceh diperintah langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Di masyhur ceritanya, ada 3 habaib kawan sini itu memang berempat, satunya dari masyayikh yang kita bahas dari Sadah Bani Alawi. Ada 3 Habib yang ketika datang ke kota Madinah, mereka bersepakat selama di Madinah mengamalkan seluruh isi kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali itu nama ngarangnya. Isinya adab dari bangun tidur sampai tidur lagi, adab bergaul dan lain-lain sebagainya. Mereka bertiga ini berjanji, ikrar, bersumpah, sekira-kira di sana selama di Madinah mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah. Dan itu jujur digawi oleh Tuhan Sidin. Setelah berhasil menggawi barataan, apa hadiah yang diberikan Allah? Mereka bertiga semuanya bisa berdapat Nabi Muhammad secara yaqadhah, berikung melihat Rasulullah. Pertama, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, itu makamnya ada di Mesir. Pas berdapat Rasulullah, apa pepadah Nabi? Abdurrahman, ikam pindah ke Mesir, ikam dakwah ke Mesir, ajarkan ilmu hadis, ajarkan sunnahku ada di sana. Dan itu diberi oleh Nabi bekal notes, buku catatan kecil, buku saku. Nah, Nabi, kuberi ikam ini nah. Bila ikam kalihan apa-apa aja pertanyaan orang, buka buku itu pasti ada jawabannya di situ. Pak Sidin pun tulang ke Mesir. Pas tulang ke Mesir, kebelujuran Imam Al-Azhar itu meninggal saat itu.
Maka orang mencari penggantinya, ada kegampangan, musyawarah itu besar-besaran. Tuan guru tak kumpulan, santri tak kumpulan, orang awam tak kumpulan. Duduknya bedain, tuan guru spesial, santri spesial, orang awam spesial. Karena Sidin hanya datang ke Mesir, Sidin duduk di barisan orang awam. Orang kada tahu pada Habib, kada tahu pada alim, duduk di barisan orang awam. Akhirnya pas datang waktu sholat, mereka mengatakan mereka semuanya tidak ada yang berhak jadi imam, karena imamnya baru meninggal. Siapa yang berhak jadi imam? Mereka mengatakan siapa yang paling alim di antara kita, masalah sunnah dalam sembahyang itu yang berhak jadi imam. Jujur di kertas masing-masing. Ada kalangan tuan guru nama nulis 200 sunnah, 300 sunnah. Kalangan santri ada yang 50 lihat. Nyata aja santri kalah, guru nama. Orang awam tambah lagi mensawatkan kita awam mungkinnya ada kawan jawab. Tapi ternyata setelah habis waktu yang ditentukan di kalangan orang awam ada nama saya menulis. Tuan guru paling banyak dapat 300 sunnah. Tapi pas di kalangan orang awam masih menulis. Kita oleh orang, Ikam menulis nama. Aku Sidin menulis sunnah di dalam sembahyang. Berapa Ikam mau lihat? 500. Wah, ibunya. Jangan-jangan benar bang isinya ya. Dibawa kertas itu kepada Dewan Guru Al-Azhar. Dicek, semuanya benar. 500. Mana orangnya? Berdiri, suruh maju. Akhirnya Sidin maju. Karena pian pembanyaknya menulis sunnah, pianlah yang berhak jadi imam. Maju Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus jadi imam sebagai pengganti Imam Al-Azhar yang baru meninggal dunia. Setelah selesai sholat, orang Mesir kada percaya kayak itu aja. Ikam kada kawah nama ajar di sini. Ikam kada kawah jadi tuan guru di sini. Buat kada lulus tes dari kami. Setiap seikung tuan guru memberikan pertanyaan 10. Tuan gurunya 10, 100 pertanyaan. Ada kegampangan. Hukum kali kita gunakan. Cuma Sidin kan dapat buku dari Nabi. Bila pina asal ragu-ragu, jawabannya muka Sidin ada jawabannya. Rupanya ada yang memperhatikan. Nyata aja dapat harusnya ada contekannya apa? Pas sembahyang berikutnya, buku itu diadak Sidin di hadapan gitu. Sidin sembahyang ada nama jumbo. Buku tadi dicuntar bukannya. Jembuhannya kita buktikan. Nah imbah buku ini kan ada kawakan di Sidin itu menjawab. Patak bukannya. Tuntung sembahyangan berikutnya kan Sidin berputar. Ditakoni orang. Pas buku nggak ada. Amuk Sidin. Mana buku ya Sidin. Jadi nama aku yang berenang. Ibuannya berdekat. Haram jembuhannya dikatakan. Mana bukuku di sini? Benar di dalam jawabnya. Sarik Sidin emosi tingkat tinggi. Akhirnya apa? Awak beliau berubah jadi raksasa. Berubah jadi raksasa. Karamat Sidin keluar. Berubah jadi raksasa. Lampu di masjid itu dimakan. Kap dimakan di sini. Mana bukuku di sini? Siapa kada mengaku kumakan nih berarti? Dakar makan itu buatnya bikin ujung. Nah, maaf enak kamu buku biar. Kenapa Sidin aku marah? Ini buku pemberian dari Rasulullah. Ya kayak aku menukar, aku berikan. Ini berian Nabi, tahu kan? Saring Sidin geram. Ternyata karamat Sidin keluar dari raksasa. Kabar itu terdengar oleh guru beliau. Siapa guru beliau? Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulabut Taufiq. Gurunya mendengar berita itu, gurunya langsung gojek. Ya Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, ittaqullah. Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, bertakwalah kepada Allah. Jangan diungkai karamat. Karena karamat bagi orang wali bagaikan darah haid bagi seorang wanita. Itu dikomentari. Akhirnya komentar gurunya dibalas oleh beliau. Maaf guru, bukan ulun menampaikan karamat, tapi Tuhan yang banyak nyari. Akhirnya ulun terpaksa, karena ini buku dari Rasulullah, harus ulun kancangi. Hanya maka mau bukan yang monjok, pintu ada apa-apa. Nah, garis bawahnya biar apa? Karamat itu bagi orang wali kayak darah haid bagi seorang wanita. Orang wali itu kadang-kadang 7 maka terpayang karamat.
Dan kita kan tujuh, hendak kita sampai kesaktian. Udah tahu aku, belum? Hujan-hujan aduh, aku tuh orang mendoakan hujan. Tujuannya hari moro tapi ada hujan, tahan ya kan bang, sampai akan hujan. Wah, jadi nggak berdoa gitu. Dasar kan hujan hari, wah, harap juga ikan siapa dulu. Hadap benar bertampai. Orang wali supan kata itu. Supan orang wali itu bertampai karamat supan. Kecuali buhan sidin itu mau bertampai karamat apa desa. Atau kawan sidin sama pada wali mau umpah nih mau kena mau dibalas. Itu tuh orang wali itu kawan-kawan di wali mau kayak karamat mau kena mau dibalas sebagai karamat juga. Kayak Habib Saleh Tanggul tuh lawan Habib Hadi Al-Haddar Banyuwangi, ya Habib Saleh Banyuwangi, Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar itu kawan Habib Saleh, kawan Habib Saleh Tanggul. Pas datang ke rumah Habib Saleh, makan dulu Bib, makan dulu Bib. Enggak, saya makannya di kondangan aja nanti. Enggak, ya Habib Saleh. Hari itu panas dia, panas hari itu. Impian ente bila kada makan di rumah anak, hujan lebat Bib. Mana ada aja Habib Hadi. Ya Habib Hadi keluar ke rumah Habib Soleh, raw hujan sebelabatan. Itu namanya Habib Soleh memancing. Karena Habib Soleh mau kayak karamat, hari panas masuk hujan, Habib Hadi membalas. Tentunya pakai karamat juga. Habib Hadi ada selendang di bahu, ada rida, diputar sidin 3 kali. Diputar sidin, langsung hujan takut, matahari timbul pulang. Panas. Akhirnya Habib Soleh tepuk tangan. Wih Habib Hadi, akhirnya ente keluarkan juga simpanan ente. Wah itu orang wali mau kayak karamat kan, diumpat di karamat. Nah, mau kita orang awam ini jangan ada apa detik, ya nggak langsung diurang. Kayak tak berdoa pas nih hujan kada jadi, siapa dulu dong jangan mendoakan. Pas ada harap menggawi turunannya Allah air. Oh jangan ada bersumpah lah. Jangan bertapak dada. Di ujung-ujungnya bisa jadi ihanah, penghinaan dari Allah. Kayak Musailamah Al-Kadzdzab. Lihat Musailamah. Waktu Musailamah mendoakan orang mata buta, mestinya orang ngaku jadi nabi mendoakan mata orang buta sampai buta. Bayu Musailamah mendoakan mata orang buta sebelah pas bicara wajah. Itu namanya ihanah dari Allah, penghinaan yang Allah berikan kepadanya. Tiwasnya aku jadi nabi. Mobil benar kalau kuat. Ya Allah ya Rabb. Nanti kisahnya tadi ya. Nanti kalau diingat lagi lah jawaban mandiri. Nah itu Habib Abdurrahman bin Mustafa. Nah itu sekitar 5 menit gitu sampai. Nah kedua kawan sidin Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri. Itu waktu selesai mengamalkan Bidayatul Hidayah berdapat dengan Nabi. Disuruh Nabi kemana? Ente hijrah ke Malibar. Malibar itu di mana? India. Diberi Nabi apa? Talam. Ini bawa ke India. Suatu saat ini manfaat. Talam itu dibawa sidin ke India. Ternyata talam itu jadi karamat sidin. Barian Nabi tadi di India orang kena kelaparan, talam sidin itu bisa memberi makanan cukup untuk orang berapapun. 10 menghadapi 10 cukup, 100 menghadapi 100 cukup, 500 menghadapi 500 cukup. Bayangkan itu talam barian Rasulullah. Sampai sekarang kata Habib Umar menceritakan di ceramah beliau, talam itu masih ada di India, masih ada di Malibar, dekat dengan makomnya Al Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri di India sana. Belum dengar kisahnya aja, pesuah ke India belum. Hendak kayak pakai India, tapi siapa yang mirip? Mau di Arab, orang Arab banyak mengerti bahasa Indonesia. Halal di Arab, Indonesia bungas. Tahu ini apa itu pandirna? Di India apa pandirna? Mahabbat nih. Apa menyahot? Orang India tuh lihat di Makkah, ya Allah, inya bila mengadu kepada Allah kayak anak menangis dalam kuitan. Orang India tuh berperhatian inya, tuntung tawaf tolak berdoa di multazam. Bahasanya tuh kayak kakanak merengek lawan kuitannya. Ya nah, inya. Logat inya ada seperti apa? India tuh nyabat ya Allah, ya nah, inya gitu. Ya lah.
لا يا ini lah muhabbatnya ini muhabbat woi betahe apa sama kita mendengar asal tertawa ada juga menangis sebenarnya India tuh mau munajat itu maka India ini mengambil berkat yang liwar pada kita orang Banjar kita ini orang Banjar ketujuh mengambil berkat India liwar lagi itu Nabi lagi hendak berduduk di kawasan Masjidil Haram di Madinah hendak berduduk. Nah itu dipusut dulu pakai tangan, diangkat ke mata, diangkat ke pipi, diangkat ke dada, hanya berduduk. Karena dianggapnya ini tanah mulia, semuanya mulia. Nah, itu anu tuh makom Ibrahim aja, wah diragep-ragep, dicium, dia ambo askar. Nah dicium ke askar aja aswad, ini jangan. Oh tapi malah askar. Haji, harik, ya, ayo jalan, saring tidak, kan India, malah aja India, artis India bahari itu sudah kawinan, berenam, atau ini bisa bercucu, lah, Priti Sinta, Bibi Jawa, Karina Kapoor, lakiannya Heritik Rosa, Shahrukh Khan, Salman Khan, Amitabh Bachchan. Salman Khan tuh bujang kayak ini, ada kawin sini, tahu nggak akan dicarinya. Ini ujar, udah tahu jawabannya Salman Khan tuh ada kawin, nggak takut main YouTube semalam. YouTube mana? Salman Khan ujar dia tahu nggak ujar katanya, cuma ujar YouTube ujar. Wah. Bisa juga cari orang muntai bebas. Jadi kadang hanya orang muntai kawin orang Turki, tapi ada juga yang muntai kawin orang India. Nah, ada kawin di Bandar sebelah mata, muntai deh. Luar biasa. Lalu Habib yang terakhir setelah ma'amar hidayah mendapat Nabi Al Habib Abu Bakar bin Qasim bin Fiqih. Diberi Nabi tongkat. Di tongkat aku beri ikam pulang ke Aceh. Disuruh Nabi pulang ke Aceh. Berangkat ikam dari Madinah sini ke Aceh, langsung berangkat. Di tongkat bawa. Saksi sejarah mengatakan, nang sampai sekarang penunggu makom beliau itu, beliau menceritakan manakibnya Habib Abu Bakar bin Fiqih. Tongkat pemberian Nabi Muhammad yang menyertai beliau pergi ke Aceh itu menjadi sebuah karamat luar biasa. Pas Aceh itu zaman paceklik, zaman krisis, orang-orang Aceh banyak yang kelaparan, orang Aceh banyak yang kada duit, maka tongkat itu dihantam oleh Habib Abu Bakar bin Fiqih ke tanah balah mengeluarkan harta karun sing banyak. Jom hantam sidin, balah tanah keluar patinya, amas sing banyakan dibagi sidin di kampung-kampung untuk amas. Maka orang zaman itu hidup makmur berkat tongkat nambarian Nabi Muhammad SAW tadi. Oh, amasnya dibagi-bagi sidin. Itu untung tak Habib, kata kita ramai tak. Coba Nabi bari kita tongkat juga. Bisa tongkat tuh mau balas tanah keluar amas ramai kan hendak bagi. Ulun kira di Sungai Bandar ini banyak amas. Juran Sungai Bandar ini banyak amas. Insya Allah seputaran masjid ini bisa banyak amas. Insya Allah, tapi ditutupi orang. Biar mau kalau mematuhi nama menutupi itu kalau bukan. Insya Allah, nah, kiraan di belakang masjid sini Pak ada. Insya Allah, belum kada sok tahu lah, tapi Insya Allah kan. Insya Allah, tapi tutupi orang. Dilawani ya, macam iya lepas. Insya Allah. Banyak pian. Kalau kita siapa tahu suatu saat pian di Sungai Bandar nih ada perlu apa? Timbul pengaluan kan? Ada mustahil. Nah, ya keluar. Bedi timbang 40 kilo amasnya. Nah, sampai ke Sungai Bandar bagi ujung Murong Darbat, Sungai Misra tadi Darbat. Oh, ada duduk kan karena Sungai Mesra. Nah, kalau orangnya mesra kan ada lah tahu juga. Pokoknya sungainya berat mesra dulu. Ayo berbagi ke Jalan Kuantan, dibagi di seberang situ Kampung Kuning, Kota Latin, bagi beredar, muninya mengeluar. Tapi pertanyaannya, kapankah ia keluar? Makanya jangan menghayal. Jangan hidup adanya juga, jangan menghayal. Ada denda itu jangan dihayal. Dari mana ada? Udah salah jadi pian kalau ada kata lain, alladzi li ghairi
la yasil ilaik walladzi kusim la hasilun ladek. Mun dasar kada ampun kita kada bacang kada kita, mun dasar ampun kita pasti sampai kada kita. Jorang bahari rajaki halang kada taka musang, rajaki musang kada taka halang. Nah itu toh dasar rajaki pian amas di sini dekat oke nah. Tapi mun dasar kada rajaki pian simpani orang sampai hari kiamat itu kada awai. Nah gitu toh di masjid Tuhan ini banyak berkahnya kan. Ada kegempangan ini banyak benda-benda bersejarah ini bisa penyumulan bisa orang lagi lagi bisa ketemu di sini. Kalau ada nama mahal di sini nah kau di mana boleh aja ya. Ada rumahnya paling oh ada rumah yang tinggi. Kalau di masjid sini nah teman sawah di masjid ini mahal terus bisa ada tuh tamu sekali sobat gas. Entah kau kan diangkat sini tak apa-apa sih. Minta maaf kau lah. Begayanya kau main. Begayanya ada serius kan ya. Dianggap bujuran ada penjahat aja gitu. Pelapornya karena ada tingkatnya bisa terangkat. Allah kayak ulin kemarin lah. Ulin semuaan lah. Ya lah malam. Kayak ulin kajian 3. Udah tahu aja malam lah. Intinya bangunan sehari itu ada berkah benar. Nah ini contoh Habib Omar kemana-mana ambil berkah. Ayo kita bang ketujuh lah ambil berkah. Dari perjalanan itu karena mungkin sebelum Nabi sampai kepada Allah, Nabi lebih dulu mengambil berkah. Yuk menghadap sampai banyak mengambil berkah orang soleh. Mau orang solehnya masih hidup maupun orang soleh yang sudah meninggal dunia. Banyak lagi pelajaran kisah Islam yang Arab. Sampai kira Nabi berdatang, sampai Nabi mulik apa-apa kelakuan Nabi itu berdasarkan kelakuan orang-orang ma'rifat. Berdasarkan itu, biar hendak mengaji panjang lebar, mengaji kitabnya bujur-bujur. Nah, Anwarul Bahiyah kalian kaji dan dir kalian mengaji. Kurang itu ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Jam 11 hari, kita sini dulu lah. Minta rela pihak kita pihak. Biarnya mana itu ada yang beli udah lah. Baik, menyampur beliau. Ya harga sedikit dulu nama-nama bujurnya ambil, nama-nama salahnya tinggal. Mau ada nama pindah ada baik, jangan ditagok, buang aja. Ambil nama baik tinggal dulu. Misalnya nama baik sandal tuan guru. Hilang sandal tuan guru baru beli. Tapi bayi imbah hilang sandal tuan guru juga akan guru ya Allah ya Rabbi. Nama juntan sandal pemudahan jadi orang sugi. Setahun kemudian dasar sugi. Nama juntan sandal guru dari pastinya sugi tetap udah guru belum minta maaf rupiah. Kenapa aja sih dia? Jika pada salah kalau aku ada guru nambah dari juntan sandal pian ya udah orangnya. Ini kan apa aja guru minta maaf. Alhamdulillah udah jadi orang sugi. Alhamdulillah ujar buahnya bagi sempian. Kamu doakan jadi orang sugi. Alhamdulillah mulai berkat pencuntan sandal pian jadi orang sugi. Berkat pencuntan. Tapi ini jangan dituruti. Dari 1000 orang paling seikong yang terjadi kayak itu. Kebanyakan bila mencuntan sandal tuan guru dasar katulahan. Apalagi gurunya baca 2 SMP selesai dia habis tukang malam kadang-kadang gurih. Awas tukangnya sih dia pakai sandal gue kan. Terima kalian saudara tukang. Ya sedikit kesimpulannya apa? Yang udah sampaikan. Sebelum mendapatkan ma'rifat, langkah pertama yaitu mencari guru. Yang kedua, patuh dengan guru. Yang ketiga, banyaki mengambil berkat. Sisanya pelajaran yang lain, cari lagi di kesempatan-kesempatan lain guru-guru kita menyampaikannya. Ulun itu aja tadi sampaikan. Minta rela, ada salah ada khilaf, khususnya kepada guru-guru ulun yang hadir di sini tadi ada Mualim Satri, Mualim Salam, Mualim Medina, ada Mualim Ansari. Jadi ulun tadi mulai tadi kasih deh. Adalah ulun ada salah membuat dia berdataan. Mudah-mudahan berdataan hadir malam hari ini dan yang mengikuti live streaming melewati MT Raudhatul Ulum Mubarak. Mudah-mudahan berdataan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, kabul berdataan hajat, nama datang utang mudahan lakas lunas, nama dalam kawin lakas kawin. Kalau anak lakas bisi anak, langsung bisi anak mudahan anaknya pasien, solehin, solehat, mudahan kita berada
hidup berberkat, selamat dunia sampai akhirat. Sebelum kita meninggal dunia kita sudah mendapatkan ma'rifat. Sebelum kita meninggal dunia kita mudah-mudahan bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ahmad Nur